Wah, Henry, ini yang relativisme pada manusia, saya agak kurang ini juga nih. Kalau saya tidak merasakan sesuatu, maka sesuatu itu tidak ada bagi saya. Kalau kita nggak bisa merasakan api, bukankah berarti api itu ada bagi kita? Kita nggak bisa merasakan angin, bukankah angin itu ada? Betul. Itu jawaban Socrates. Jadi maksudnya, ya itu betul. Maksudnya Komsofis di sini justru apa ya? Munafik banget kali ya atau gimana? Jadi kalau dia pikir nggak ada, tapi dia ada bener ya. Sekali lagi Pak, kita maksudnya bisa kita gini misalnya, itu kan contoh api yang misal bakar kita. Kalau api yang di sana kita anggap nggak ada, bisa aja nggak ada dong. Meskipun itu tetap ada, tapi kita bisa aja nggak ada secara perspektif kita. Tapi misalnya sakit hati kita, contoh yang lain dong. Maksudnya kalau pakai contoh kan kita bisa pakai banyak contoh ya. Contoh yang lain, sakit hati kita. Kalau kita anggap kita nggak ada sakit hati, nggak ada juga kan. Misalnya ini saya bela Komsofis dikit ya. Saya ambil perspektif Komsofis. Bapak sakit hati dengan orang lain. Kalau kata Komsofis, Bapak anggap aja itu sakit hatinya nggak ada. Beneran nggak ada dong. Bodo amat lah, peduli setan dengan dia. Saya nggak sakit. Beneran nggak ada dong sakit hatinya. Ini saya bela Komsofis ya. Satu sisi saya setuju dengan Bapak yang katakan. Itu kan persis yang dikatakan Socrates. Justru Socrates kan mencari absolut. Gitu. Sakit. Nah, kalau saya bela lagi nih. Ini udah berarti pikiran yang keberapa nih ya. Pertama tadi kita katakan bahwa enggak, itu tetap ada. Kata Komsofis nggak ada. Lu kalau sakit hati terus ini aja. Saya nggak sakit hati. Kita bisa benar-benar nggak sakit hati kok. Ada orang udah disakitin ya, tetap dia nggak sakit. Karena apa? Karena dia nggak merasa itu sakit hati. Bener dong, nggak ada dong. Gitu. Bener nggak Pak Edi? Sampai sini dulu, bener nggak? Ya, atau? Ya kalau dipikir-pikir kan memang ya bisa aja nggak ada. Bisa ya. Tapi kalau dirasa-rasa tetap bisa ada. Nah ini yang dibalikin lagi sama Socrates. Nggak gitu cara mikirnya. Lu bisa aja berpikir itu nggak ada, tapi tetap itu ada di sana gitu. Tapi lu nggak pikirin masalahnya gitu. Nah itu dilawan Socrates lagi. Ini memang saling menikam ya, maksudnya saling itu. Tapi tikaman ini kan membuat kita pikirnya panjang jadinya kan. Tadi kita cuma pikir ya udah ada aja di situ gitu. Tapi nggak mikir ke atas, ke dalam gitu. Tapi kalau ada tikaman seperti ini namanya bantahan seperti ini kan dalam mikirnya kita. Tapi bantahan yang sehat ya, bantahan yang lurus gitu, bukan bantahan yang lagi ngomong ini bantahannya ke sana, itu nggak lurus lah bantahannya, nggak makin dalam gitu. Nah ini bisa kita lakukan dalam diri kita sendiri, self counseling namanya. Saya juga katakan self counseling, kita konsol diri sendiri. Kalau kita mau khotbahin sesuatu, kita mau pikirin sesuatu, kita mau misalnya Bapak tadi saya lihat punya anak, maksudnya bisa mau merawat anak, mendidik anak, kita bisa konseling diri sendiri. Misalnya saya mau rawat anak gitu, misalnya anak saya nggak saya batasi main game gitu. Jangan di situ doang berhenti gitu. Harus pikirnya panjang. Anak saya batasi main game. Satu misalnya, ini pikirannya. Ini filsafat tuh ada gunanya ya, bukan nggak ada gunanya. Jadi bisa dipraktekkan dalam hidup. Laku hidup tuh bisa dilakukan dalam filsafat. Batasi main game, tapi gantinya apa? Anak bukan sekarang banyak orang ya, bukan dia main game, nilai dia juga bagus, tetap banyak, dia pintar juga ya. Tapi dia main game gitu. Tapi ada banyak anak yang kagak main game, kagak ngapa-ngapain, goblok juga. Berarti kan isunya bukan di game dong. Berarti harus ada gantinya. Isunya apa nih? Kita pikir isunya baca buku. Oke. Ini jangan selesai juga dibaca buku. Ada isu ketiga. Buku apa masalahnya? Banyak orang baca buku nggak pinter juga. Ya karena buku apa yang dibaca? Udah buku apa yang dibaca? Ada isu keempat. Bagaimana cara bacanya? Ada isu kelima. Bagaimana pilih gurunya? Pilih lesnya? Kalau kita kan misalnya dalam merawat anak nih misalnya gitu, kita pakai gini, misalnya anak-anak jago matematika, misalnya kurang pintar di bahasa Inggris. Oke, ini saya kasih pertanyaan ke Bapak Ibu ya. Ini tapi kita berpikir dari sudut yang lain sih sebenarnya. Kurang bisa bahasa Inggris, jago matematika. Pada umumnya apa yang dilakukan Pak Edi? Udah, saya tanya Pak Edi yang lebih gampang. Langsung buka mic. Kalau ya, mau dilesin Pak. Lesin bahasa Inggris kan, umumnya gitu kan. Ya, akhirnya bahasa Inggrisnya misalnya nilai dari 4 jadi misalnya 5,5. Matematikanya dia paling jago nih, udah 8, tetap 8 atau bisa 7. Akhirnya apa? Akhirnya matematikanya nggak pintar, bahasa Inggrisnya pun nggak pintar gitu. Padahal kalau kata pemikir harus strength zone-nya, Pak. Apa? Ya, harus zone. Yang kuatnya dia. Karena memang dia nggak suka bahasa, mungkin lemah di bahasa Inggris. Kalau dipaksa bahasa Inggris pun tetap nggak akan maksimal hasilnya. Jadi difasilitasi di mana dia suka kan sebetulnya. Ya, itu namanya apa? Mencoba
dialektik dari Marshall, mencoba berpikir lebih dalam. Yang justru yang udah punya kuat ya dihajar terus. Jadi jadilah manusia gitu, manusia yang dengan nilai etika matematika dia yang tinggi dan bisa mengajari orang sesuatu gitu. Kan kita nggak perlu pintar di banyak hal ya. Misalnya apalagi maksudnya ini, tapi sekolah kan punya kewajiban untuk tetap bisa bahasa Inggris ya, jadi tetap harus belajar bahasa Inggris gitu ya. Tapi minimal banget lulus aja lah nilai 6 gitu, nggak usah pinter-pinter banget 6, 7 gitu. Tapi yang tetap punya strength point-nya ya itu gitu. Ya guru aja saudara ya, bayangin ya, guru anak saudara aja itu ada berapa? 10. Misalnya IPA ada sendiri, IPS ada sendiri, matematika ada sendiri, bahasa Indonesia ada sendiri. Anak saudara disuruh ngerti semuanya. Nggak fair. Kalau mau fair ya, anak saudara satu mengerti semuanya, gurunya juga satu, belajar semuanya. Nah ini saudara belajar di sini aja beda-beda, filsafat saya ngajar, apa sosiologi Pak Medi beda-beda. Misalnya gitu kan. Nah itu ya saudara di sini juga termasuk ya, saudara belajar ya. Apa yang saudara suka, yang saudara ini hajar. Nah ini apalagi ya, kalau di anak muda saya sering ngomong gitu. Nah ini sekarang juga saya ngomong untuk bapak-bapak ya, bapak ibu yang belum lulus pun gitu, ya udah mulai belajar nulis, belajar khotbah, taruh di YouTube dan seterusnya. Kita memberkati, jangan tunggu lulus kelamaan. Kelamaan. Ada banyak orang lulus S2, S1 nggak ngerti mau jadi apa. Ini karena nggak pernah dipikirin juga kok sebelumnya mau jadi apa. Pelayanan dari sekarang gitu. Tapi ya jangan ngaco. Apalagi kalau bapak ibu udah mau belajar, ya udah pelayanan. Kalaupun ngaco, ada pengampunan Tuhan, percayalah, ada pengampunan Tuhan. Kita suka ini ya, maksudnya kalau orang moralnya buruk, kita ya Tuhan ngampuni kok atas moral buruk kamu. Pengajaran juga gitu bapak ibu. Kalau pengajaran salah juga ada pengampunan Tuhan, percayalah itu. Tapi jangan sengaja salah ya. Jangan sengaja salah. Jangan udah salah dikasih tahu masih bebal gitu, jangan. Kalau salahnya nggak tahu ya nggak apa-apa, ajar aja. Dulu saya itu pengikut Pak Eras, saya itu pengikut setia karismatik lah, gereja-gereja karismatik yang mengajarkan keselamatan itu benar-benar wah, keselamatan tuh oleh perjuangan manusia gitu. Bukan gitu sih, sebenarnya Arminian juga percaya keselamatan oleh anugerah Tuhan, tapi masalahnya anugerah Tuhannya plus gitu. Plus perbuatan baik. Itu masalahnya ya, bukan masalahnya itu gitu. Anugerahnya Tuhan perlu ditambah perbuatan baik. Itu masalahnya, persoalannya. Tetap mereka akan dikatakan keselamatan oleh apa? By faith, oleh iman. Imannya coba iman seperti apa? Ya ini iman itu adalah tambah perbuatan baik gitu. Anugerah plus perbuatan baik. Kalau kamu nggak punya perbuatan baik, ya kamu nggak selamat gitu. Beda ya sama ajaran reform gitu, ajaran yang dari Alkitab kita katakan. Reformasi kan maksudnya reform itu bukan denominasi ya. Reformasi itu kan maksudnya mengembalikan ajaran ke pusatnya, itu Alkitab gitu. Itu reformasi artinya. Keselamatan ya only by grace gitu, anugerah saja. Ya, kira-kira gitu ya, anugerah saja ya, tanpa ini ya. Dan tapi tetap orang harus berbuat baik, bukan karena untuk selamat, tapi justru ini ciri-ciri orang selamat ya berbuat baik gitu. Ada ciri-cirinya, itu namanya dibalik silogism praktikum gitu. Ada ininya. Nah itu waktu itu ya saya tetap pelayanan gitu, tulis buku gitu. Saya tulis buku pertama saya semester 3 ya, waktu itu baru belajar doktrin apa ya, bahasa roh juga mungkin saya masih percaya yang seperti karismatik gitu, tapi saya nulis gitu ya, tapi terus belajar gitu. Ketika sekarang saya belajar, saya tahu lah, dulu saya juga nggak banyak tahu, tapi saya dipakai Tuhan gitu. Tuhan pakai dengan segala kekurangan saya gitu. Sampai sekarang pun Tuhan pakai dengan segala kekurangan saya gitu. Itu ini sih, kita harus terus berkarya bagi Tuhan gitu. Asal bukan cuma buat gaya-gayaan, buat kita gini ya. Kalau Bapak Ibu merasa diri saudara Bapak Ibu pintar gitu, sebaiknya jangan nulis gitu. Kebalikannya nih. Kalau Bapak Ibu merasa, aduh saya belum tahu banyak Pak, saya mau pelayanan gimana? Ada banyak ya orang kalau saya encourage itu dorong untuk pelayanan. Ayo Bapak, Ibu pelayanan, silakan, ayo pelayanan. Aduh Pak, saya mah masih belum tahu banyak Pak. Saya mah belum ini. Justru saya orang-orang kayak gitu yang saya dorong untuk pelayanan. Kenapa? Karena sifat saudara udah baik, udah rendah hati gitu. Masih merasa belum tahu banyak gitu. Tapi dong, saya mau pelayanan, karena saya udah tahu banyak. Orang-orang kayak gitu mendingan jangan pelayanan dulu deh. Kalaupun pelayanan, sikut sana sikut sini, jadi ini ya. Jadi orang yang belagunya luar biasa gitu, merasa paling pintar dan merasa bisa kritik sana kritik sini. Itu dulu saya juga begitu. Saya udah tobat sekarang Pak saya. baru tobat. Ya, sejak belajar banyak hal ya mengenai Sokrates, mengenai Alkitab lah. Saya kan ada Bapak Ibu kan jangan pikir saya itu ini ya coba belajar filsafat ya. Saya kan juga dosen S1-nya teologi ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat, misalnya saya buka ini ya,
tulisan pertama saya itu teologi semua ya, by the way. Teologinya juga ini maksudnya biblikal, tafsiran gitu maksudnya. Ini kalau saudara Bapak Ibu lihat. Cara membaca Matius 6, eksposisi Filemon. Ini dialog imajiner pun sistematik teologi ya, bukan filsafat. Makna Natali Matius, dipilih sebelum dunia dijadikan, nih Efesus kan, dipilih sebelum dunia dijadikan. Apakah kamu bahagia? Ini kan Matius 16 nih. Apakah kamu bahagia? Jodoh di tangan siapa? Ini ada ayat dasar Kristen susu ini Ibrani, di kitab Ibrani. Jadi saya ini ya, tafsir, ada menafsir Alkitab juga. Ketika Tuhan diam kan Habakuk ya, vision, sistematik teologi. Arimata pengkhotbah dari Timotius, nabi palsu dari apa? Ya itulah, dari lupa saya dari mana. Dari apa ya? Yeremia. Total depravity dari Roma 3. Ini ayat semua ya, berdua dari, maksudnya ini Alkitab gitu, kita tafsir Alkitab itu. Kerinduan ya kita harusnya orang percaya ini menafsirkan Alkitab itu, memperbanyak tafsiran Alkitab sehingga orang banyak ikut Alkitab gitu. Ya, termasuk di sini di dalamnya ketika saya mengajar filsafat gitu. Saudara nggak akan menemukan ini ya, maksudnya orang ya maksudnya bukan menemukan ini yang kebenaran satu-satunya, bukan, tapi menemukan misalnya belajar filsafat umum tapi seperti ini dikaitkan seperti ini ya, bukan. Ada banyak orang ngajar filsafat ya filsafat yang lempeng gitu, bahkan filsafat yang umum yang bener pun nggak begini kok, nggak lempeng aja kok. Maksudnya Sokrates kan ngomong, saudara ini saya kutip Sokrates langsung nih ya, ini kan suara ilahi dia ngomong loh. Memang nggak harus langsung optimis di ngomong Allah gitu, bukan, nggak Allah sama seperti kita, tapi dia tuh filsafat itu ada ranah intelektual dan ini rohani gitu. Oh, masih panjang ya. Nih, di sini. Sokrates ya, katakan, alasan mengapa aku demikian sudah kuumukan banyak tempat dan kalian sudah sering mendengar. Aku kerap didatangi suara ilahi, suara spiritual tertentu. Sokrates bukan cuma pikir-pikir kritis dan seterusnya. Saya ada data ya, maksudnya bukan nggak ada data ngomong. Nah ini ada dalam buku Sokrates gitu, maksudnya ada data, bukan filsafat bagaimana kita jadikan Kristen yuk. Filsafat Kristen gitu. Aduh, apaan sih maksudnya filsafat Kristen? Dalam arti apa gitu? Kulkas Kristen. Saudara mau jadi kulkas Kristen, nanti punya apa lagi nih misalnya? HP Kristen gitu. Ini sama kayak orang-orang sebelah ya. Apa-apa dijadiin ini ya, syariah gitu. Bank syariah, apa syariah. Kita nggak gitu ya harusnya ya. Kita nggak baptis semua hal ya, tapi kita percaya beda ya saudara. Kita tuh nggak baptis semua hal di dalam Yesus, tapi kita percaya apa? Kita tuh bukan percaya panteisme. Kita nggak percaya. Itu membaptis semua hal dalam Yesus, itu panteisme namanya. Kita bukan percaya panteisme. Kita tuh percaya, ini mirip namanya ya, panenteisme. Panenteisme. Bukan panteisme, tapi panenteisme. Maksudnya apa? Panenteisme itu semuanya di dalam Yesus. Bukan semuanya kita baptis jadi Yesus. Pokoknya Yesus di mana aja gitu. Saya ketemu gelas Yesus gitu. Gelas Kristen dan seterusnya. Bukan. Tapi kita percaya memang Tuhan tuh meliputi segala hal. Di dalamnya itu panenteisme. Semuanya itu dalam Yesus gitu. Beda ya. Ini dua hal ini beda loh. Ini bukan permainan kata doang, ini beda ya. Saudara melihat gelas, terus saudara pikir saudara masukin Tuhan di sininya. Bukan. Tuhan itu bernaung gede gitu, meliputi gelas ini. Nah, ini yang kedua. Kita percaya yang kedua. Bapak Ibu tuh ya ini beda ya. Saya apa ini ya? Bukan kayak ada orang Islam katakan Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di mana-mana itu kata-kata itu bisa jadi panteisme. Tuhan ada di mana-mana sama Tuhan menaungi segala sesuatu itu beda ya. Kadang-kadang bedanya bisa nggak usah diucapin udah tahu, tapi kadang-kadang udah jelasin panjang masih nggak tahu ya. Tapi ya oke lah. Maksudnya kalau nggak tahu sekarang nggak apa-apa ya, kan ada yang kita juga nggak tahu ya. Nggak perlu tahu sekarang apa-apa. Pokoknya tapi tahulah ada bedanya. Nomor lagi ya saya. Silakan ya, saya buka ruang pertanyaan. Pak Henry, ya tadi katakan ya Tuhan ada di mana saja, tapi Tuhan tidak ada di. Kalau orang panteisme kan Tuhan ada di batu, ada di gunung, Tuhan pohon. Gitu. Tuhan kan berada di mana saja gitu. Itu panteisme ya. Bisa. Tuhan berada di mana saja. Panteisme. Ya kayak gitu kan, ada Tuhan di gunung, ada Tuhan di pohon.
Tuhan di batu gitu kan. Orang percaya itu kan panteisme. Tapi keberadaan Tuhan itu memang di seluruh dunia ya betul memang ya apa ya menaungi ya memang Tuhan itu di mana saja dalam arti menaungi ya di mana saja. Iya. Gini. Bedanya tuh apa sih? Bedanya gini Pak. Ini kalau kita masuk lebih dalam ya. Bedanya gini. Tuhan ada di gereja nggak? Kita langsung katakan yes Tuhan ada di gereja ya. Saya tanya Tuhan ada di tempat pelacuran nggak? Ada Pak. Ada ya. Ada ya. Kita katakan ada ya. Tapi bedanya apa? Tuhan ada di tempat gereja sama Tuhan ada di pelacuran. Kalau bahasa teologinya hadiratnya Pak. Jadi gimana? Coba perjelas Pak. Perjelas apa? Jadi kalau misalnya seperti yang tadi dibilang bahwa ada di mana saja, tapi memilih tidak menyatakan dirinya di situ dengan apa ya bahasanya dengan cara yang terbatas di tempat itu Pak. Itu mungkin yang bahasa yang saya bisa pakai gitu. Kalau pemahamannya sih ngerti, tapi bahasanya sangat terbatas untuk diwakili gitu. Nah tapi itu pemahaman karismatik ya. Tuhan besar. Itu saya juga pernah pakai, nggak apa-apa maksudnya. Tapi kalau yang di Alkitab tuh begini, bedanya tuh gini. Tuhan tuh benar-benar hadir secara murni ya. Hadir secara murni, benar-benar murni hadir. Bedanya apa? Tuhan tuh hadir di gereja dengan senyumnya. Tapi Tuhan hadir di tempat pelacuran dengan murkanya. Itu bedanya. Tuhan real ada, benar ada, pasti ada, real. Responnya beda, tapi gitu kira-kira ya. Tuhannya jadi bukan Tuhan yang nyata sama Tuhan yang tidak kurang-kurang nyata Pak. Kalau di pelacuran kurang-kurang Tuhan nyata di pelacuran, tapi dengan murkanya masalahnya nyatanya. Tapi yang itu yang tadi Pak itu baca itu orang-orang sekarang masih percaya itu. Dulu saya ngajarin itu juga yang bukan saya juga sempat percaya itulah. Gak apa-apa maksudnya diskusikan lagi. Pak, ini berarti Pak Henry. Ya. Berarti kalau misal tadi pemahaman seperti tadi bisa dibilang begini bahwa seperti yang Ronald Nas bilang bahwa Ronald Nas kalau nggak salah yang bilang begini segala kebenaran adalah kebenaran Allah walaupun ditemukan di agama-agama lain kan Pak? Ya itu kalau ini apa? Saya punya bukunya juga ya. Siapa? Bukan Ronald Nas Pak. Ini siapa? Ya bukan Ronald Nas. Segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Ini Pak Maksi yang ngajar ya. Sempat ini ya. Segala kebenaran adalah kebenaran Allah ya. Tapi nggak cari ya. Ya itu dalam arti itu ya tentu. Ya apa kalau misalnya kau kata Calvin ya segala kebenaran adalah dari Allah. Ini ya Arthur Holmes ya, betul ya? Iya Arthur Holmes, betul. Momentum yang terbitkan ya Pak. Ya momentum ya. Saya ini kita belajar waktu Pak Maksi yang ngajar doktrin Allah ya. Ya itu segala kebenaran kalau ini kalau kita katakan nih kalau kita ikutin Calvin ya dari Allah gitu. Ya kalau hati-hati maksudnya jangan terjebak pada panteisme lah pokoknya intinya. Iya betul Pak, maksudnya kan begini Pak bahwa kan memang base-nya Alkitab gitu Pak. Base-nya Alkitab, dasar kebenarannya Alkitab walaupun contohnya yang bilang Confucius. Tapi kalau misalnya memang inline dengan Alkitab, sesuai dengan Alkitab, berarti kan seperti itu Pak. Walaupun yang bilang Nietzsche tadi, kalaupun Nietzsche yang bilang, kalaupun memang sesuai dengan Alkitab, ya memang kebenaran itu kan tidak contohnya dipisah-pisahkan. Oh ini kebenaran Kristen, ini kebenaran non-Kristen. Seperti itu kan Pak? Betul. Itu persis yang saya ajarkan selama ini. Maksudnya saya mau ngomong begitu, memang yang saya ajarkan selama itu begitu. Betul. Itu apa Agustinus pernah katakan gini, kita suka salah dengan sola scriptura ya. Bapak Ibu tahu ya sola scriptura artinya apa? Sola scriptura. Kembali pada kita Pak. Sola itu hanya. Sola itu kan hanya. Sola scriptura. Scriptura itu Alkitab, berarti hanya oleh Alkitab gitu. Kalau sola gratia hanya oleh anugerah gitu. Nah, kita suka salah mengerti sola Scriptura ya. Sola Scriptura hanya oleh Alkitab berarti kita belajar Alkitab saja gitu. Itu salah ya maksudnya. Sola Scriptura dalam pengertian yang Agustinus katakan ya. Agustinus katakan seperti ini. Kalau ada dalam buku saya ditemukan suatu kesalahan, silakan kembali kepada Alkitab. 1. Jangan titik. Koma. Kalau ada buku saya ditulis ada salah, silakan kembali pada Alkitab. Tapi kalau apa yang saya tulis benar-benar adalah kebenaran, silakan percaya ini dan lakukan. Itu sola Scriptura namanya. Soal Scriptura seperti itu ya. Dalam arti bukan yang kita pahami hanya Alkitab gitu.
dan kita anti terhadap teolog gitu. Oh, itu orang Injili bahaya sekali tuh. Kita mah kembali pada Alkitab aja Pak. Waduh, maksudnya kembali pada Alkitab apa nih? Nggak baca buku lagi atau gimana? Banyak loh orang Injili begitu loh. Itu ngerinya minta ampun, belagunya minta ampun. Itu kalau saudara nggak akui John Calvin ya, John Calvin, Agustinus, ini bukan pendekar-pendekar sebelumnya, bukan, tapi teolog-teolog sebelumnya yang dipakai Tuhan. Berarti saudara tuh bukan menghina mereka loh, menghina Roh Kudus. Bapak Ibu nggak baca mereka, buku mereka ya, nggak baca untuk tidak menghargai, beda sama nggak baca ya, karena males. Kalau nggak males ya susah lah, ngomong sama orang males kan ya susah lah. Tapi nggak baca untuk nggak menghargai. Saya mah bisa baca Alkitab sendiri Pak, saya dapat sendiri. Itu namanya nggak menghargai Roh Kudus gitu. Nggak menghargai Roh Kudus di segala zaman yang sudah bekerja di sana gitu. Tapi hati-hati, kebalikannya juga ada. Kalau orang cuma baca John Calvin, baca ujung terus Agustinus, Bapak Gereja, tapi nggak baca yang di sini. Sekarang juga ada teolog kan, yang hidup juga kan, nggak baca yang juga di sini. Berarti nggak menghargai Roh Kudus yang sekarang. Roh Kudus ya ada di sana doang waktu zaman Agustinus saja gitu. Hati-hati. Itu hati-hati ya. Banyak ekstrim ya. Nggak menghargai di sana, nggak menghargai di sini. Yang paling celaka kan nggak menghargai di sana, nggak menghargai di sini. Baca buku sendiri, baca Alkitab sendiri. Ada seorang teolog, ada seorang pendeta katakan bahwa ya ini Alkitab saya baca sendiri dan saya ngerti sendiri. Wah itu celaka banget. Nggak dihargai di sana, nggak dihargai di sini. Pasti dia nggak dihargai di masa depan, itu udah pasti lah. Nggak mungkin. Dia aja nggak menghargai Roh Kudus sekarang, kok bisa dihargai di masa depan gimana? Yang buat kita berharga kan Roh Kudus ya sebenarnya. Bukan pengajaran kita, tapi Roh Kudus yang menaungi kita. Kayak gitu ya, kita udah jam 9 ya. Oke ya, terima kasih untuk perhatiannya, diskusi dan seterusnya yang asik ya gitu, bisa lebih dalam gitu mengetahui sesuatu. Ya kita belajar, kita berharap ya belajar filsafat ini ya bukan filsafat tok gitu, omong kosong gitu, bukan belajar omong kosong tapi belajar banyak hal ya mengenai Allah gitu ya, mengenai filsafat yang benar ya, mengenai kebenaran, keutamaan, kejujuran dan seterusnya. Ya kita berdoa ya, boleh minta tolong Pak Kurniadi ya, mungkin bisa berdoa bagi kita.